Oke, ketemu lagi di Tantos Momen. Nah, ada yang tanya, Bang, kenapa keukuran dak kratonnya panjangnya tidak sama rangkaiannya? Kenapa ada yang panjang, kenapa ada yang pendek? Nah, ini akan saya jawab. Jadi di atap saya ini ada beberapa ruangan yang berbeda lebarnya. Jadi ada yang pendek, ada yang panjang, itu untuk menutupi ruangan yang memang sudah di planning. Ya, seperti itu ya. Kenapa ada yang pendek? Karena memang ada ruangan yang disetting jarak antar cor gantungnya itu berdekatan. Jadi, mengapa ada yang pendek? Itulah alasannya. Tapi untuk yang paling panjang yang saya gunakan itu hanya 2,5 meter. 3 meter pun sebenarnya tidak apa-apa, tapi saya pakai yang 2,5. Nah, untuk besinya, besinya seperti ini ya. Besinya ujungnya ditekuk, ujungnya dibengkokkan agar nanti bisa dicantolkan ke ini besi-besi yang ada di cor gantungnya, balungan gantungnya ini ya. Nah, tuh di bawah ada Mas Dita yang sedang merangkai. Nah, ini saya di atas. Jadi untuk balok gantungnya ini yang dari cor ini, beamnya ini nanti akan dikaitkan dengan besi yang dari dak kraton, terus diikat lalu dicor seperti itu ya. Nah, ini belum finishing, ini masih ditata saja di atas. Nah, belum finishing ya, ini malah belum dikasih semen atasnya seperti sampingnya itu. Nah, itu ada yang sudah dikasih, ada yang belum. Ini masih proses ya, ini masih proses. Jadi dak yang saya gunakan ini yang panjang hanya 2,5 meter sesuai dengan lebar ukuran ruangan di bawahnya gitu. Alasan kenapa panjangnya tidak sama. Nah, untuk cara menempelkan atau cara mengikatnya, jadi besinya tadi ujungnya kan ditekuk ya, ujungnya ditekuk. Nah, itu ujungnya ditekuk seperti itu nanti akan dikasih besi lagi panjang ke samping ya, panjang ke samping. Nah, seperti itu nanti akan diikat antar besinya biar kuat, biar tidak geser kanan kiri gitu. Untuk berapa sih ketebalan dari beamnya? Nah, ketebalan dari beamnya ini berapa, cor gantungnya ini ketebalannya berapa untuk bisa menyangga dak kraton ini. Nah, baik, saya kasih lihat untuk nih videonya. Jadi di sini ini sudah numpang di atasnya beam cor ya, cor gantungnya ini. Nah, ini dak kratonnya ada di atasnya, tidak sejajar dengan beam, ini ada di atasnya. Dan untuk ketebalan cornya ini masih ada sisa 10 cm loh, ini hampir 10 cm untuk besi di atas beamnya. Jadi untuk total keseluruhan, nah ini tangan saya ini 23 cm. Nah, ini masih bawah sampai ke ujungnya besi, padahal nanti di atasnya besi masih ada cor. Jadi untuk ketebalan tulangnya ini, beamnya ini segini. Nah, ini kan cara merangkainya. Ini cara merangkainya. Jadi untuk ketebalannya bisa mencapai 30 cm. Wah, apa enggak terlalu besar? Kalau saya ini kan rumahnya akan dibuat 3 lantai ya, 3 lantai. Jadi untuk ukuran seperti ini sudah sangat wajar karena saya membutuhkan kekuatan di beam yang akan kita gunakan sebagai penyangga rumah. Seperti itu, penyangga daknya. Ini harus kuat nih, segini ya. Ini totalnya berarti nanti kalau ditambah dengan dak kratonnya itu bisa mencapai 30. Tapi kalau dak kratonnya sendiri itu tidak sampai 30 guys. Dak kratonnya sendiri itu cuman
15-an senti. Nanti saya ukurkan ya, nanti saya ukurkan. Jadi seperti ini cara merangkainya. Kalau tidak dicor bareng-bareng, jadi ngecornya seperti ini. Nah, ini masih disisakan ya. Ini masih disisakan untuk mengikat si dak keratonnya itu. Seperti itu ya. Nah, ini ketinggiannya segini. Ini belum sampai dak ya. Nah, daknya masih di atasnya lagi gitu. Jadi totalnya bisa sampai 30 total untuk beamnya. Tapi untuk daknya ya setebal ini, setebal dak keratonnya ini. Nah, ini numpang ya. Dak keratonnya ini numpang ke beam. Dak keratonnya ini numpang ke beam. Beam yang bawah itu ukurannya sekitar 15-an senti. Nah, ini numpang di atasnya. Seperti itu. Numpang 1 senti saja sudah cukup kuat. Nih, numpangnya cuma segitu. 1 senti saja ini numpangnya. Karena yang benar-benar nanti akan menjadi yang menopang itu adalah besinya sebenarnya. Itu. Jadi untuk persyaratan saja si dak keraton ini numpangnya 1 senti. Kalau dilihat dari bawah seperti ini. Nah, inilah yang saya namakan lebih hemat daripada cor konvensional biasa. Karena apa? Penyangganya tidak butuh banyak ya. Tidak membutuhkan triplek ataupun papan ya, tidak membutuhkan papan, hanya butuh kayu. Kalau di sini namanya usuk ya, bukan reng tapi usuk untuk menyangga. Nah, ini penyangganya juga tidak terlalu banyak ya. Jadi untuk ukuran 2,5 meter ini hanya membutuhkan 3 usuk saja ke sampingnya. 3 usuk saja sudah cukup kuat untuk menopang sementara dak keraton sebelum dicor. Atasnya sebelum ditutupi lapisan semen seperti ini. Nah, memang tetap disangga tapi tidak terlalu banyak penyangga, makanya lebih hemat daripada dak cor biasa.